Abdurrahman bin Abi Bakar. Dia tuh menjadi pahlawan dari dia mulai Islam sampai dia meninggal ya. Bapaknya adalah orang yang pertama kali beriman. Rahman termasuk salah seorang yang keras. Di perang Badar ia tampil sebagai barisan penyerang di pihak tentara musyrik. Pada saat perang Badar. Iya, tapi anaknya belum masuk Islam. Karena anaknya kan sudah besar, sudah dewasa, bisa memilih sendiri. Nah, sebelum perang Badar itu ya, Abdurrahman bin Abu Bakar atau Abi Bakar itu masih musyrik. Dia belum menganut agama Islam. Dan di perang Uhud ia mengepalai pasukan panah yang dipersiapkan Quraisy untuk menghadapi kaum muslimin. Nah, ternyata pada saat perang Uhud pun Abdurrahman bin Abu Bakar ini belum juga Islam. Dan sebelum kedua pasukan itu bertempur lebih dahulu seperti biasanya dimulai dengan perang tanding. Abdurrahman maju ke depan dan meminta lawan dari pihak muslimin. Maka bangkitlah bapaknya, Abu Bakar As-Siddiq, maju ke muka melayani tantangan anaknya. Jadi perang antara bapak dengan anak di situ. Iya. Tetapi Rasulullah menahan Abu Bakar dan menghalanginya untuk bertanding dengan anaknya. Bagi seorang Arab asli, tak ada ciri yang lebih menonjol dari kecintaannya yang teguh terhadap apa yang diyakininya. Jika ia telah meyakini kebenaran suatu agama atau suatu pendapat, maka tak ubahnya ia bagai tawanan yang diperbudak oleh keyakinan itu hingga tak dapat melepaskan diri. Jadi orang Arab itu kalau dia sudah yakin benar ya tentang sesuatu, maka dia tidak akan goyah, kecuali bila ada keyakinan baru, kecuali ada yang membuat dia tuh merasa bahwa keyakinan itu lebih kuat kayak gitu. Bagaimana juga hormatnya Abdurrahman kepada bapaknya serta kepercayaannya yang penuh, kebesaran jiwa serta budinya, namun keteguhan hatinya terhadap keyakinannya tetap berkuasa hingga tidak terpengaruh oleh keislaman bapaknya. Maka ia berdiri teguh dan tak beranjak dari tempatnya, memikul tanggung jawab akidah dan keyakinannya ya. Jadi dia masih membela berhala-berhala Quraisy ya. Iya. Dan orang-orang kuat semacam ini tidak buta akan kebenaran, walaupun untuk itu diperlukan waktu yang lama. Kerasnya prinsip, cahaya kenyataan dan ketulusan mereka, akhir kesudahannya akan membimbing mereka kepada jalan yang benar. Suatu hari Abdurrahman bin Abu Bakar ini ia masuk Islam. Dilihatnya Allah itu Maha Tunggal lagi esa di segala sesuatu yang terdapat di sekelilingnya, dan petunjuk Allah pun mengurat akar pada diri dan jiwanya hingga ia menjadi salah seorang muslim. Secepatnya ia bangkit melanjutkan perjalanan jauh menemui Rasulullah untuk kembali ke pangkuan agama yang benar. Maka bercahayalah wajah Abu Bakar karena gembira ketika melihat putranya berbaiat kepada Rasulullah. Di waktu kafirnya, ia adalah seorang laki-laki yang kuat. Maka sekarang ketika ia memeluk Islam, ia menjadi lelaki yang kuat pula. Tak satu pun harapan yang menariknya, tiada juga suatu ketakutan yang mendorongnya. Jadi yang tidak ada lagi harapan itu untuk membuat dia kembali ke agama kafir ya, ke agama berhalanya nenek moyangnya, dan tak ada juga ketakutannya untuk terus masuk agama Islam. Di masa Rasulullah, juga di masa khalifah-khalifah sepeninggal Rasulullah, Abdurrahman ini selalu mengambil bagian dalam peperangan ya. Dalam peperangan Yamamah, keteguhannya dan keberaniannya dalam merebut kemenangan dari tentara Musailamah dan orang-orang murtad. Bahkan ia menghabisi nyawa Mahkam bin Tufail yang menjadi otak perencana bagi Musailamah.
Dengan segala daya upaya dan kekuatannya, akhirnya ia berhasil mengepung benteng terpenting yang digunakan oleh tentara murtad sebagai tempat untuk mempertahankan mereka. Tak kalah, Mahkam bintu Felrubu disebabkan pukulan dari Abdurrahman, sedang orang-orang di sekelilingnya lari tunggang langgang, maka terbukalah jalan luas di benteng itu hingga prajurit Islam pun masuk dan melompat ke dalam benteng. Tiada sedikit pun ia terpengaruh atau terpancing akan tekanan. Nah, ketika Muawiyah memutuskan hendak memberi baiat sebagai khalifah bagi Yazid dengan ketajaman senjata. Maksudnya ini ketika Muawiyah itu ingin, Yazid kan anaknya kan, Yazid bin Muawiyah ini anaknya. Yazid ini Muawiyah ini ingin membaiat Yazid anaknya itu menjadi khalifah baru pengganti dia, tapi dengan cara yang tidak baik, dengan cara yang kasar, dengan cara yang kejam. Jadi siapa yang tidak mendukung itu akan dibunuh. Muawiyah pun mengirimkan surat baiat kepada Marwan ya. Dikirimnya surat kepada Marwan, gubernur di Madinah, dan menyuruhnya untuk dibacakan kepada kaum muslimin di masjid. Lalu Marwan ini mempunyai sifat yang buruk kalau nggak salah. Marwan melaksanakan perintah itu, tetapi belum selesai Marwan membacakan perintah dari Muawiyah, Abdurrahman bin Abu Bakar bangkit dan hendak merubah suasana. Lalu dia memprotes, katanya, "Demi Allah, rupanya bukan kebebasan memilih yang Anda berikan kepada umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi Anda hendak menjadikannya kerajaan seperti di Romawi, hingga bila seorang kaisar meninggal, tampillah kaisar lain sebagai penggantinya." Saat itu Abdurrahman melihat bahaya yang sedang mengancam umat Islam. Seandainya Muawiyah melanjutkan rencana itu ya, mengubah hukum demokrasi yang ada di dalam Islam, yang mana rakyat di sana memilih kepala negaranya, menjadi sistem monarki. Monarki itu dipilih oleh satu itu memilih satu orang lagi di bawahnya. Kalau sudah meninggal dipilih lagi orang di bawahnya, itu monarki ya. Kalau Islam tidak, kayak kita pemilu. Jadi semua rakyat itu menentukan siapa sih yang berhak untuk menjadi pemimpin. Nah, yang mempunyai suara terbanyak itulah menjadi pemimpin. Menjadi sistem monarki di mana rakyat akan diperintah oleh raja atau kaisar yang mewarisi tahta secara turun-menurun. Nah, monarki kayak gitu. Kayak di Inggris itu ada raja. Nah, rajanya itu nanti kalau dia sudah tua, sudah mencapai umur yang atau mati ya, meninggal ya, maka yang menggantikan adalah anaknya, putra mahkota yang sudah berhak menjadi raja. Nah, kayak gitu. Nanti kalau putra mahkota itu sudah jadi raja dan sudah meninggal pula, digantikan oleh anaknya tadi, cucunya. Belum lagi selesai Abdurrahman melontarkan kata-kata tadi kepada Marwan, ia didukung oleh orang-orang mukmin yang dipimpin oleh Husain bin Ali, Abdullah bin Zubair, dan Abdullah bin Umar. Di belakang muncul beberapa keadaan yang mendesak dan memaksa Husain, kemudian Ibnu Zubair dan Ibnu Umar diam terhadap rencana baiat yang hendak dilaksanakan Muawiyah dengan kekuatan senjata itu. Tapi Abdurrahman tidak putus-putusnya ingin menyatakan batalnya baiat secara terus terang. Dia tidak mau, betul. Dia menyatakan dengan terus terang. Muawiyah pun mengirim utusan untuk menyerahkan uang kepada Abdurrahman sebanyak 100.000 dirham dengan maksud membujuknya. Jadi bagaimana caranya agar Abdurrahman itu mau berbaiat, mau Yazid itu menjadi khalifah penggantinya Muawiyah, tapi dengan cara apa? Dengan cara memberinya uang, sogoan ya, kalau bahasa Indonesia itu sogoan. Tapi Abdurrahman melemparkan jauh-jauh uang tadi ya, 100.000 dirham tadi dilemparkannya.
Lalu Abdurrahman berkata kepada utusan yang memberikan uang tadi, kembalikanlah kepadanya dan katakanlah bahwa Abdurrahman tak hendak menjual agamanya dengan dunia. Kala diketahuinya setelah itu bahwa Muawiyah sedang hendak melakukan kunjungan ke Madinah, Abdurrahman pun segera meninggalkan kota itu menuju Mekah. Dan ternyata kuasa Allah itu membuat dia terhindar dari bencana yang nanti kan ada perang antara Muawiyah dengan Ali. Nah, ya, terhindar dari bencana antara pertikaian peperangan antara Ali dengan Muawiyah. Karena baru saja ia sampai di luar kota Mekah dan tinggal sebentar saja nyawanya menemui Tuhannya. Orang-orang mengusung jenazahnya di bahu mereka dan membawanya ke suatu dataran tinggi kota Mekah, lalu memakamkannya di sana di bawah tanah yang telah menyaksikan masa jahiliyahnya dan juga menyaksikan masa Islamnya. Jadi belumlah terjadi peperangan ya, belum terjadi pertumpahan darah. Lalu Abdurrahman sudah meninggal. Ya, sudah meninggal deh. Jadi dia tidak